Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa Berapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa mengusung tema amalan yang menjadi penyebab seseorang diazab di alam kubur. Ada muncul pertanyaan, apakah orang-orang Islam akan diazab di alam kubur? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "I'lam anna azab al-qabr laysa mukhtassan bil kafirin wala mawqufan 'alal munafiqin, bal yusharikuhum fihi dha'ifatu minal mu'minin. Wa kullun ala halihi min amalihi wa mastaujabahu min khati'atihi wa zalalihi." Ketahuilah bahwa azab kubur tidak khusus bagi orang-orang kafir, juga tidak hanya spesial untuk orang munafik, bahkan juga akan teralami oleh sekelompok orang-orang mukmin. Semuanya itu sangat tergantung kepada amalan dan dosa yang menyebabkan mereka terazab. Dalil bahwa seorang mukmin bisa diazab di alam kuburnya itu banyak, dan akan kita bahas dalam pembahasan yang sekarang. Lalu berkata Imam Al-Qurtubi, "Al-asbabul lati yu'adzabu biha ashabul qubur ala qismain, mujmalun wa mufassal." Amalan penyebab seseorang terkena azab kubur ada dua jenis. Ada yang mujmal, ada yang mufassal. Mujmal itu yang global, yang umum. Mufassal itu yang dirinci. Amal mujmalu fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amrih wa irtikabihim ma'asih. Adapun yang mujmal, yang global, mereka diazab karena kebodohan mereka tentang Allah. Tidak tahu Allah, tidak kenal Allah, tidak tahu syariatnya, nggak paham tentang agamanya. Dan kelalaian mereka dalam menunaikan perintah Allah atau kelancangan mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Intinya, perbuatan melalaikan kewajiban atau melanggar apa yang Allah haramkan itu menjadi penyebab seseorang diazab di alam kubur, apapun bentuknya. Adapun penyebab yang rinci diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya yang pertama sekaligus yang kedua, amalan penyebab azab kubur adalah pertama, orang yang suka ngadu domba atau namimah. Yang kedua, orang yang tidak membersihkan dirinya seusai kencing. Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Marran Nabi alaihi salatu wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin." Qala bala innahuma lakabir. Nabi alaihi salatu wasallam melewati dua kuburan.
Lalu beliau berkata, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Bagaimana beliau tahu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, beliau mendengar jeritan di alam kubur. Karena beliau bisa mendengar. Kemungkinan kedua, wahyu, diberitahu ini sedang diazab. Kedua-duanya tidak diazab karena dosa yang mereka anggap besar, dianggap kecil dosanya. Padahal ya kedua-duanya dosa besar. Tapi diremehkan. Adapun yang pertama, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Yang pertama itu suka namimah. Suka ngadu domba, merusak hubungan dua orang yang tadinya bersahabat, bersaudara, akrab, diadu-adu sehingga bermusuhan, saling benci. Si A dan si B nggak ada masalah. Mungkin si A nyeletuk membicarakan omongan atau keburukan si B. Terdengar oleh kita. Oleh kita disampaikan ke si B. B, tadi saya dengar si A ngomong kamu tuh begini-begini. Pudik-dik itu si B teh marah. Pudik-dik itu apa? Marah, terbakar. Akhirnya dia benci ke si A. Tadinya enggak. Akhirnya balik menjelek-jelekkan si A. Oleh kita, omongan si B disampaikan ke si A. Tambah. Maka naqlul kalam. Mengutip ucapan seorang yang disampaikan ke orang lain dalam rangka merusak, itulah namimah. Itu terkena azab kubur. Yang pertama. Yang kedua, amal akhar fakana la yastathir min bauli. Kedua, yang kena azab kubur adalah orang yang tidak membersihkan diri seusai kencing. Ada dua maknanya. Pertama, teombeh. Tidak cebok, tidak membersihkan diri. Kedua, mungkin cebok. Tapi cipratan air kencingnya mengenai mungkin pakaian atau badannya tapi tidak dibersihkan. Karena itulah dia terazab di alam kubur. Thumma akhadha 'udan rataba fakassara bithnatain fa gharaza kulla wahid minhum ala qabrin. Thumma qala allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabisa. Lalu beliau mengambil sebatang ranting yang basah. Dipotong jadi dua. Terus di dua-duanya ditancapkan di dua kuburan itu sambil berkata, semoga ini bisa meringankan azab kedua-duanya selama masih basah, masih lembab. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Ada berapa faedah dari hadis ini? Faedah pertama adalah Nabi SAW mengetahui perkara gaib. Yaitu kedua orang tadi sedang diazab di alam kubur. Penyebabnya atau kemungkinannya ada dua seperti yang tadi dijelaskan. Mungkin beliau mendengar. Atau kedua tidak mendengar tapi diberitahu oleh Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini ke seorang pun kecuali kepada seorang Rasul yang diridhoinya. Nah, Nabi SAW diberitahu perkara gaib. Maka tahu. Kalau enggak diberitahu, enggak akan tahu. Ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan dua di antara penyebab orang diazab di alam kubur. Yang menunjukkan haramnya kedua hal ini. Pertama, namimah, ngadu domba. Yang keduanya, tidak bersuci seusai kencing. Cuma digibrik-gibrik saja sudah. Dan ini dosa besar.
Kenapa dosa besar? Sebab teradab di alam kubur. Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair itu menjelaskan lebih dari 70 dosa besar. Di muqaddimahnya beliau memberikan batasan. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Beliau menyatakan dosa besar, salah satunya ini adalah dosa yang terkena ancaman azab di alam kubur, apalagi di akhirat. Sebab siapa yang terkena azab kubur, dipastikan dia akan terkena azab di akhirat. Dan sebaliknya, maka itu dosa besar. Selain beliau katakan dosa besar kalau dosa itu melanggar apa yang diharamkan oleh Quran atau mengabaikan apa yang diwajibkan di dalam Al-Quran. Itu dosa besar. Salah satunya dosa besarlah dosa yang diancam dengan azab. Azab di alam kubur. Dan kencing tidak ombeh tadi, tidak membersihkan diri, itu diazab. Di alam kubur menunjukkan itu dosa besar. Inilah faedah kedua. Faedah ketiga, kehususan bagi Nabi SAW menancapkan 2 batang ranting yang basah di atas kuburannya dengan maksud meringankan azab bagi penghuni kubur. Kenapa disebut pengkhususan? Pertama, ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sahabat. Kedua, kehususan di kasus itu saja. Karena itu Nabi SAW tidak melakukan itu ke semua kuburan. Hanya itu aja. Beliau tidak pernah ke baki lalu nancepin ranting ke setiap kuburan para sahabat. Tidak sama sekali. Khusus ke kedua kuburan. Jadi kasus itu khusus untuk peristiwa tersebut dan khusus untuk Nabi SAW dan khusus untuk ranting. Sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil disunahkannya kita nancepin ranting di setiap kuburan. Enggak. Maksudnya apa? Para sahabat tidak melakukan, para ulama tidak melakukan dan tidak menganjurkan. Ini yang pertama. Kedua, juga tidak boleh dijadikan dalil bolehnya menabur bunga atau menyiramkan air kendi ke kuburan dalam rangka mendinginkan alam kubur yang mungkin panas atau dalam rangka meringankan azab kubur. Tuh Nabi juga begitu. Yaitu Nabi SAW. Kedua yang Nabi tanamkan apa? Ranting. Nggak bisa dijadikan hujah untuk menabur bunga. Kalau mau ranting, kalau memang mau ikut sunnah Nabi SAW. Tapi itu pun tidak disunnahkan. Makanya tidak ada seorang pun sahabat dan ulama yang melakukannya. Terlebih menabur bunga, mengadopsi kebiasaan orang kafir. Dan dia terkena dengan hadis umum man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, masuk kaum itu tuh. Terlebih dengan keyakinan bunga ini, air ini sudah dijampe-jampe harupat, gara gede gara lumpat, gara sakola kelas opat. Bukan itu. Jadi ini kekhususan bagi Nabi SAW. Hadis barusan menjelaskan 2 penyebab seorang diazab di alam kubur, yaitu namimah atau ngadu domba dan tidak membersihkan diri dari air kencing. Sebuah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam An-Nasai. Kata Aisyah, dakhalat alayya imra'atun minal yahud. Faqalat, inna azab al-qabr minal baul. Faqultu kadzabti. Faqalat bala, inna lanaqdhidu minhu al-jalad wal-thawb. Kata Aisyah, masuklah seorang wanita yang Yahudi menemui aku. Bertamu ke Aisyah dan diterima. Walaupun Yahudi, hak tetangga wajib dimuliakan. Kalau bertamu wajib dimuliakan. Apapun agamanya.
Walaupun yakin berbeda agama. Walaupun yakin mereka benci ke kita karena agama kita. Walan tardha ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani nggak akan ridho, nggak akan senang kepada kamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Aisyah tahu ini Yahudi nggak suka kepada Aisyah karena agamanya. Dari mana Aisyah tahu bahwa dia tidak suka Quran? Walan tardha ankal yahud. Aisyah tahu ayat ini, ya lebih tahulah dibanding kita. Tapi pas bertamu diterima dan dimuliakan. Lalu perempuan Yahudi tadi berkata, sungguhnya azab kubur itu penyebabnya kencing. Aisyah menyatakan, bohong kamu. Dia jawab, iya. Kami bangsa Yahudi suka menggunting kulit dan pakaian yang terkena air kencing. Maksud kulit bukan kulit orang, tapi barang-barang yang terbuat dari kulit. Seperti wadah air, alas duduk, dan seterusnya. Kena air kencing digunting. Baju kena air kencing digunting. Ributlah Aisyah sama orang ini. Fakharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Faqad irtafa'at aswatuna. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di saat suara kami makin meninggi. Patorong-torong gitunya. Debat. Faqala ma hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa ini? Sampai riuh gitu. Maka kata Aisyah, fa akhbartuhu bima qalat, aku memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang omongan Yahudi ini bahwa penyebab azab kubur apa? Air kencing. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqat, dia benar. Faqalat, kata Aisyah, fama shalla ba'du yawma idzin illa qala dubura kulli shalah rabbi jibril wa mikail wa israfil a'idni min harrin nar wa adzabil qabr. Maka kata Aisyah, tidaklah Nabi SAW salat setelah kasus itu, kecuali di akhir salat itu beliau suka berdoa, wahai Allah penguasa Jibril, Mikail dan Israfil, lindungi aku dari panasnya neraka dan azab kubur. Dari hadis ini banyak faedah. Faedah pertama, bolehnya menerima tamu orang kafir. Seperti Aisyah radhiyallahu anha menerima tamu orang Yahudi. Kedua, sikap Aisyah yang tidak secara otomatis membenarkan akidah syariat omongan orang Yahudi. Dalam riwayatin, aku tidak srek kalau harus membenarkan omongan Yahudi. Faedah ketiga, hadis ini memberitahukan tentang salah satu syariat yang berlaku di kalangan orang Yahudi ketika ada wadah atau tubuh yang terkena air kencing. Kalau wadah digunting, pakaian juga digunting. Kalau kena badan dicuci. Ini sejak zaman Yahudi sudah. Adapun di zaman kita sekarang, kalau terkena air kencing baik badan ataupun wadah atau pakaian, cukup dicuci, nggak perlu digunting. Kalau zaman dahulu iya harus digunting. Setelah zaman Nabi SAW dirubah. Nggak perlu digunting, cukup untuk dicuci saja. Ya. Nah, lebih detail diisyaratkan dalam hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Hasanah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israel kanu idza asabahumul baul qatta'u ma asabahul baul minhum fanahahum an dzalik fa'udziba fi qabri. Tahukah kalian apa yang dialami oleh orang Bani Israel? Mereka itu apabila pakaiannya mengenai air kencing atau wadah, mereka suka memotong wadah atau pakaian yang terkena air kencing itu.
Dan itu syariat. Suatu saat ada tokoh yang melarang hal itu. Merubah syariat itu tuh. Cuma merubahnya itu ngurangin. Kalau umat kita, umat Nabi SAW rata-rata nambah dari yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak mencontohkan, mereka melakukan. Lalu diklaim sebagai bagian dari agama. Atau Nabi mencontohkan sampai begini, mereka tambah. Lalu diklaim sebagai bagian dari agama. Contohnya apa? Banyak. Umpamanya habis sholat, salam. Apa yang Nabi lakukan? Karena Rasul SAW idan sarafa min sholati wastaghfara thalathan. Thumma qala Allahumma anta salam minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah. Apa yang dilakukan oleh para imam zaman sekarang? Begitu salam ya, istighfarnya nama astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengar? Terus salam juga Allahumma antas salam minka salam. Terus fahayyina rabbana bisalam. Terus adkhilnal jannata darussalam. Terus macam-macam ditambah. Sampai tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Seolah-olah contoh dari Nabi teh kurang warga ngarateun lalu ditambah. Lalu dianggap bagian dari agama. Kata Nabi SAW, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin. Thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Thumma sallallaha liyassalamah. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian mendengar azan? Apabila kalian mendengar muadzin, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Kecuali waktu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau yang lainnya Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Kecuali hayya 'alas shalah jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Selain itu ikuti. Bagaimana kalau waktu azan subuh atau azan awal ada yang menambahkan as-salatu khairum minan naum? Boleh? Ya memang boleh. Ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan azan awal jam 3 gitu. Ada yang menyatakan itu azan subuh. Gak masalah mau dimanapun. Terus apa jawabnya? Jawabnya ikuti as-salatu khairu minan naum. Sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman Sa'di menyatakan itu sejenis dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, jadi jawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Ikhtilaf, boleh ini boleh itu dengan dalil yang jelas. Tapi ada orang sekarang mah tuh beda. Begitu as-salatu khairu minan naum, jawabnya apa? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ada yang begitu? Ada. Nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Dari mana itu? Itu ini mimpi seorang sufi. Sufi suka aneh-anehnya, halunya tingkat tinggi. Dia bermimpi ketemu Nabi SAW, lalu Nabi mengajarkan ini, bayangkan. Lalu diamalkan, seolah-olah ada ajaran yang ketinggalan. Waktu Nabi hidup belum diajarkan. Setelah mati disampaikan ke sufi ini. Berarti Islam belum sempurna kalau gitu. Gawat ini. Ayat yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum kumaha.
Nggak bisa mimpi seseorang dijadikan sumber syariat. Ya. Nah ini nambah-nambah. Umat sekarang nambah-nambah. Orang Yahudi zaman bahala mengurangi. Seperti kalau terkena kencing gunting. Apa yang terjadi? Fanahahum an dzalik, ada orang tokoh yang melarang. Nggak perlu digunting, pakai aja. Apa akibatnya? Fa'udhiba fi qabri, orang itu diazab di alam kuburnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, tapi Imam Bukhari, Imam Muslim tidak meriwayatkan. Hadis barusan menjelaskan salah satu penyebab orang diazab di alam kubur adalah tidak membersihkan diri dari air kencing. Dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabr minhu. Bersucilah kalian dari air kencing karena umumnya azab kubur itu dari air kencing. Kalau laki-laki cuma digibri-gibri. Kalau perempuan banyak tuh yang umpamanya di mall, di apa, padahal air ada di sana. Haroream. Akhirnya setelah kencing sudah. Nanti aja di rumah pas mandi. Ada yang begitu? Ada. Oleh karena itulah maka terkena azab kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, aktsaru azabil qabr minal baul. Kebanyakan azab kubur dari air kencing. Inilah dua amalan penyebab diazabnya seseorang di mana? Di alam kubur. Hindarkan, jangan namimah, jangan ngadu domba, dan bersih-bersihlah diri kita dari air kencing. Baik selalu memastikan bersuci setelah kencing, kedua memastikan kita tidak kecipratan air kencing baik badan ataupun pakaian. Ya, inilah 1 dan 2. Penyebab ketiga. Penyebab ketiga ini umumnya pejabat. Hanya pejabat? Enggak. Orang biasa bisa, yaitu orang yang menjadi pengurus di sebuah organisasi, sistem. Baik umpamanya di perusahaan mungkin, di departemen mungkin, di yayasan mungkin, di organisasi, di partai, bahkan di kepengurusan DKM. Bisa terkena, bisa. Apakah ini ghulul? Bahasa ayat hadisnya adalah ghulul. Apa itu ghulul? Bahasa kitanya korupsi. Yaitu menggunakan barang atau uang umat untuk kepentingan diri sendiri. Tanpa izin orang yang berwenang. Maka berkata mu'alif, wa minadz-dzunubi allati yu'adzabu sahibuha fil qabri al-ghulul. Di antara dosa yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur adalah al-ghulul. Ini ada beberapa hadis. Pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, ahda rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman. Yuqalu lahu mid'am. Fabainama mid'am yahuttu rahalan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh asabahu sahmun 'air faqatalah. Ada orang yang memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hamba sahaya, ngasih hadiah. Jadi hamba saya itu bisa dijual belikan, bisa dihadiahkan. Bisa juga dibebaskan.
Sedekah dengan hamba sahaya bisa. Orang berebut memberi hadiah kepada Nabi SAW karena tahu oleh Nabi pasti dipakai untuk kebaikan. Jadi barang yang dihadiahkannya dipakai untuk ibadah, amal soleh, dia kecipratan nanti. Ada yang memberi hadiah kepada Nabi SAW berupa unta, kuda, binatang tunggangan gitu. Ada berupa apa? Berupa budak, hamba sahaya. Hamba sahaya namanya Mid'am. Dan dia selalu menuntun kuda Rasul SAW kemanapun, termasuk mau jihad. Suatu saat ketika sedang perjalanan menuju jihad, hamba saya ini ikut perang, ya ikutlah, masa nonton. Majikannya perang, dia di pinggir aja nonton. Atau disambarkan ke musuh merenya, ikutlah perang. Nah, di perjalanan membawa barang-barang bawaan Nabi SAW dan menuntun untanya atau kudanya. Tiba-tiba id asabahu sahmun air, tiba-tiba dia terkena dengan anak panah yang liar, yang nyasar. Plus menembus tenggorokannya, faqatalah, dia mati. Matinya apa? Sedang perjalanan menuju medan perang. Ini syahid. Makanya faqalan nas, berkata orang-orang, hani'an lahul jannah, sungguh bahagia orang ini akan masuk surga. Karena pekerjaannya melayani Nabi SAW. Dapat pahala? Iya dapat. Apalagi di jalan Allah mau berperang. Wah, surga bagi dia. Apa kata Nabi SAW? Kalla, enggak sama sekali, dia enggak ke surga. Walladhi nafsi biyadih, inna syamlata allati akhadaha yawma Khaybar minal maghanimi lam tusibhal maqasim la tashta'illu alaihi nara. Enggak. Dia enggak ke surga. Bukankah ke surga kalau ke nerakanya orang itu perkara gaib? Iya, perkara gaib. Enggak ada orang tahu, enggak ada. Kecuali Allah yang tahu. Kok Nabi tahu? Diberitahu oleh Allah. Kata beliau, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya syamlah, semacam kain yang diselendangkan, yang dia itu adalah kain yang dia pakai, adalah kain yang dia ambil waktu perang Khaybar, yang tidak distorkan dan tidak dibagikan, diklaim. Padahal itu harta rampasan perang, wajib apa? Distorkan dulu ke imam. Nanti imam yang membagi. Distorkan kepada Nabi SAW. Ini masih menjadi milik bersama. Nah, setelah oleh Nabi dikumpulkan, dibagi-bagi, baru menjadi milik masing-masing. Dia enggak distorkan. La tashta'ilu alaihi nara, maka syamlah itu nanti akan menyala menjadi api di kuburannya. Di alam kuburan. Terkena azab kubur. Falamma sami'a dzalika an-nas ja'a rajulun bishirakin aw shirakain ila an-nabi alaihi salatu wasallam faqala shirakum min nar aw shirakain minan nar. Ketika orang-orang mendengar hal itu, tiba-tiba datang seseorang membawa hanya syirak atau satu atau dua syirak, tali kekang unta, tali kekang kuda, yang dia rampas dari musuh ketika perang, diambil untuk sendirinya, tidak distorkan kepada Nabi SAW. Nah, mendengar ancaman begitu, takut dia, ya Rasulullah, ini tali kekang dari api neraka, baru tuh disetorkan. Bayangkan sekecil itu nilainya, dia nggak mau. Tali kekang itu nggak mahal, sedikit. Tapi kalau dimanfaatkan untuk pribadi, kalau itu milik umat, itu akan menjadi azab. Di alam kuburnya berubah menjadi api yang membakar. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat, walaupun dia pejuang, mujahid, ikut perang, ikut menuntun
kuda Nabi alaihissalatu wassalam membawakan barang-barang bawaannya ikut berperang dan mati di menuju medan perang, ternyata menjadi penyebab orang itu diazab karena korupsi tadi. Makanya kalau punya anak jangan dikasih nama Mid'am. Ini contoh nama personal yang buruk, ahli neraka. Boleh banyak sahabat lain, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha gitu, itu silakan jadikan nama. Mid'am jangan. Hadis lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, kana ala thaqlin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Karkarah famat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa finnar, fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'ah qad ghallaha. Rawal Bukhari. Ada orang yang suka membawa barang-barang bawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika safar, apalagi perang, orang ini memikul bawa barang bawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini namanya Karkaroh. Di perjalanan mati, tidak disebutkan penyebab kematiannya. Karena banyak prajurit yang mati di tengah perjalanan menuju medan perang. Bisa karena kelelahan, bisa karena penyakit, bisa karena jatuh dari kendaraan kudanya atau terinjak oleh kudanya, atau disengat kalajengking atau ular berbisa atau binatang berbisa lainnya. Di padang pasir hampir semua binatang itu berbisa ya. Dan bisanya itu sangat kuat. Ularnya, ular derik. Tahu ular derik? Disebut ular derik karena dia berderik. Si buntutnya itu digetarkan gitu. Lalu mengeluarkan suara berderik. Digetarkan itu peringatan, awas jangan ganggu nih, gitu. Nyingkah gitu, Kasabrang, Parembang gitu. Kita dengar itu, udah menjauh. Sekali pijit. Sekali gigit, 2 jam bisa mati. Ada dulu yang mati di tengah jalan. Nah termasuk ini, Karkaroh, orang ini mati. Karkaroh itu yang suka bawa barang-barang Nabi SAW. Orang-orang memuji ini surga. Apa kata Nabi SAW? Huwa finnar, dia di dalam neraka. Orang-orang kaget lalu mereka menghampiri jenazah orang ini lalu memperhatikan, ternyata mereka menemukan di balik bajunya ada aba'ah, baju gamis yang tidak disetorkan sebagai harta rampasan perang yang dia curi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Lihat bagaimana ahli ibadah atau ahli kebaikan atau mujahid kalau zaman sekarang, aktivis dakwah, banyak kebaikannya, banyak amal solehnya, tapi tercoreng oleh satu perbuatan, ghulul, korupsi, maka dia terkena azab. Di alam kuburnya apa yang dia curi akan berubah menjadi api, kemudian membakar dia sebagai azab. Apalagi di akhiratnya nanti, ya. Inilah penyebab keberapa? Ketiga. Jadi penyebab pertama adalah adu domba. Kedua, tidak bersuci dari air kencing. Terus gimana kalau habis BAB? Komo atau etam? Disebutkannya air kencing sebagai yang teringan dari najis, menunjukkan kalau lebih lagi apalagi seperti BAB. Bagaimana dengan cuma BA? Apa itu BA?
buang angin. Atau mikir BAB buang air besar, BK buang air kecil, BA sudah kepikiran buang. Ada lagi BS, tapi tolong dibahas ya teman. Buang air sedang. Nah, adapun BA beda hukumnya. Pertama, kalau habis BAB, BS, BK wajib dibersihkan. Adapun habis BA tak ada dalil baik amalan atau perintah untuk membersihkan lubang pengeluaran angin tersebut. Tidak ada. Atau apakah angin yang keluar ketika keluar itu, kentut bahasa kita, najis enggak? Enggak najis. Seandainya najis maka pakaian yang kita pakai harus dicuci, ya enggak? Terus pasti kalau kita mencium aromanya menunjukkan gas itu mengenai hidung, bahkan yang dipastikan kalau mengenai hidung pasti nempel di wajah, di pakaian ya. Atau harus dicuci setiap kali keluar angin. Ternyata tidak. Nabi SAW tidak memerintahkan, tidak mencontohkan, menunjukkan angin yang keluar tidak najis, ya. Jadi yang pertama namimah, yang kedua tidak bersuci dari air kencing, ya. Apalagi dari yang lebih najis dari air kencing seperti kotoran manusia. Adapun anginnya maka tidak dihukumi najis di dalam syariat kita, ya. Apalagi yang keluar dari kelamin laki-laki atau perempuan yang najis, madhi itu najis. Madhi itu cairan yang keluar kental sedikit karena syahwat. Adapun karena berupa air mani atau sperma maka tidak najis. Adapun air madhi kalau umpamanya seseorang terkena syahwat, biasanya pengantin baru ya, itu ketika syahwatnya memuncak itu ada cairan sedikit yang keluar, baik laki ataupun perempuan sama. Itu madhi dan itu najis, membatalkan wudu. Tapi tidak wajib mandi karena itu adalah hadas kecil, walaupun najis. Ketika keluar sama dengan air kencing, najis, hadas kecil. Wajib dibersihkan. Tapi tidak wajib mandi. Hanya wajib wudu kalau mau sholat. Adapun air mani atau sperma kalau keluar, wajib mandi besar. Nggak cukup wudu. Kalau wudu saja nggak suci. Wajib mandi besar tapi air maninya tidak najis. Kalau terkena pakaian sarung, boleh dipakai sholat. Dibiarkan kering, kemudian setelah kering dikerok atau dikeruk, pakai sholat, boleh. Nabi SAW pernah mengalami hal tersebut, ya. Jadi kalau air mani tidak najis alias suci, tapi kalau keluar wajib mandi. Kalau air kencing dan air madhi maka itu najis, wajib dicuci. Tapi kalau keluar tidak wajib mandi, tapi batal wudunya. Wajib dicuci, wajib berwudu kalau mau sholat. Kalau sekarang di perempuan, ada yang tidak teralami oleh kaum laki-laki, naon cing? Keputihan. Wanita ada yang keputihan? Tidak. Haid ya jelas ya. Wanita haid, nifas, dan keputihan. Apakah keputihan ini najis? Dan kalau keluar membatalkan wudu atau tidak? Ulama ikhtilaf. Intinya
kalau cairan yang keluar dari faraj wanita melalui saluran air kencing menajis. Seperti air kencing, seperti tadi ya. Tapi kalau umpamanya melalui saluran rahim, melalui saluran reproduksi, maka tidak najis. Seperti air mani tadi. Adapun madhi dianggap najis karena itu keluar sama di lubang pengeluaran air kencing. Bersatu gitu. Adapun kalau air maninya maka karena kecepatan dan kekuatannya tinggi maka tidak. Maka dianggap tidak najis. Maka sebagian ulama ada yang menyatakan itu najis, ada yang menyatakan tidak. Dan sebagian ulama menyatakan ada yang batal, ada yang tidak. Kalau itu keluar dari saluran rahim, tidak batal wudhu dan tidak najis. Kalau dikhawatirkan bercampur dengan penyaluran dari air kantung kemih, maka najis. Maka lebih utama, lebih ihtiyat, bersihkan diri dari keputihan dan berwudhulah kembali dan tidak wajib mandi ya. Inilah 3 di antara penyebab azab kubur. Pertama, namimah, kedua air kencing, yang ketiga korupsi. Keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ketujuh ada 4. Kenapa keempat ini dibahas berbarengan? Karena 4-4-nya diterangkan dalam salah satu hadis yang panjang. Dan membahas hadis ini perlu minimalnya 1 jam. Makanya nggak cukup sekarang, nggak akan dibahas, cukup sampai di sini saja sekarang. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Harusnya kita kan sampai 11:30 ya. Untuk hari ini saja saya minta izin maksimal sampai jam 11:15 karena ada janji, ada uzur yang perlu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apakah termasuk sebab dosa kita ketika rumah dimasuki binatang berbisa, ular, tikus, kalajengking dan lain sebagainya? Wallahu a'lam. Kalau ular, kalajengking dan seterusnya tidak ada keterangan. Kalau tikus ya ada. Tapi bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Tapi ini ungkapan para ulama. Di antara Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Termasuk Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, apabila aku berdosa maka tiba-tiba ada tikus di rumahku. Dan itu membuat kita jengkel apa mangkal? Dua-duanya. Itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana kalau di pesawat, lagi di pesawat, diusap, dilap pakai tisu basah, kering, atau kalau lagi sakit hanya dispon, dilap juga. Kalau di pesawat ada air, kenapa harus pakai tisu? Umpama kita di pesawat pakai kencing, ya ke WC. Ada WC di pesawat? Ada. Kalau internasional, kalau yang lokal, Bandung, Solo, Bandung, Jakarta, kayak ada ya kecil. Ada air? Ada. Kenapa harus pakai tisu? Loh kalau nggak ada WC boleh nggak cebok pakai tisu? Loh kencingnya di mana? Gawat ya. Kalau ada WC pasti ada air ya gitu. Nah sekarang kalau umpamanya kita di jalan, lagi ke gunung, kebelet, pengen kencing. Gak ada air. Kalau bawa air mineral, bagus bawa. Kalau gak ada umpamanya, boleh gak kita pakai daun, pakai kertas, pakai tisu kering? Tidak boleh. Kenapa? Karena
itu pertama tidak membersihkan secara syar'i ataupun secara hissi. Tetap najisnya ada. Kalau air bisa membersihkan. Maka ketika itu bukan dengan tisu, daun atau dengan kertas, tapi dengan batu. Namanya istijmar. Ambil batu 3. Bukan dipek-pekkan kan. Ya dioleskan ke lubang pengeluaran air kencing ini ya. Termasuk BAB juga. Nggak ada air maka dengan batu. Namanya istijmar. Ambil batu 3 kemudian dibersihkan dengan itu. Secara hissi bersih enggak? Enggak. Ada najis yang tersisa? Pasti ada. Itu secara hissi. Tapi secara syar'i suci. Adapun selain batu tidak bisa menggantikan. Seperti sekarang ada tisu ya. Nah, bagaimana dengan tisu basah? Kalau tisu basah ada unsur airnya. Secara hissi najisnya hilang. Boleh berarti boleh. Kalau basah ya. Adapun kalau kering maka tidak. Kalau perempuan buang air kecil sebelum duduk di cebok tak ada tisu basah, tak ada tisu basah kena celana dalam, sah nggak kena celana dalam, sah nggak sholatnya? Sekarang perempuan setelah cebok kan basah ya, sama laki-laki juga setelah cebok pasti basah. Cuma kalau laki-laki makan arealnya tidak terlalu besar. Kalau perempuan besar. Tapi BAB laki-laki juga sama. Lalu langsung pakai celana tanpa dilap dengan handuk dengan tisu. Boleh? Gak masalah karena bersih. Gak ada najis. Cuma basah. Basah tidak mengotori dengan kotoran seperti najis ya. Gak apa-apa, laki perempuan habis BAB, cebok masih basah langsung pakai celana dalam dan basah gak masalah. Karena bersih dari najis. Adapun basahnya paling karenang hungkul gitu ya. Tapi boleh sholat? Boleh ya. Tapi wudu dulu. Apabila kita pernah berada di lingkungan pertemanan yang tidak baik sehingga ghibah namimah menjadi hal sering kali dilakukan. Bagaimana cara tobat agar Allah mengampuni dosa tersebut selain dengan menjauh dari teman-teman yang tidak baik? Mohon penjelasan. Ya pertama, jauhi lingkungan seperti itu. Tidak berarti memusuhi. Karena mereka kenal dengan kita, kalau ketemu salam, jawab salam, basa-basi, di mana, badeka mana, boleh. Tapi bergaul sehari-hari bareng sama dia itu yang tidak boleh. Itu pertama, tinggalkan lingkungan pergaulan seperti. Yang kedua, mentobati ghibah dan namimahnya itu dengan pertama berhenti dari perbuatan itu, kedua menyesal. Ketiga bertekad tidak mengulang kembali. Perlu nggak minta maaf kepada yang digibahi? Jangan. Bilang saya pernah menggibahi, jangan. Nanti dia marah. Nanti dia membenci, memusuhi kita ya. Karena madarat jangan bilang. Cukup begitu. Sebagai gantinya pertama, kita harus meralat gibahan kita tentang dia. Ada 3 orang yang dulu kita pernah menggibahi orang itu di hadapan 3 orang. Panggil lagi, dulu saya pernah ngomong dia itu jelek begini-gini. Saya khilaf, nggak benar, nggak seperti itu. Diralat. Kedua, ungkap kebaikan-kebaikannya. Dan ketiga, mintakan ampun dan rahmat bagi orang ini ya. Begitu cara bertobat dari ghibah kepada seseorang. Apakah amalan kita baca Quran bisa menjadi penerang di alam kubur dan syafaat di akhirat kelak? Iya, Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, bacaan Al-Quran bisa menjadi penerang, bisa menjadi syafaat. Nanti kita akan bahas amal apa saja yang menyebabkan kita dapat nikmat kubur. Salah satu nikmat kubur, terang benderang di alam kubur, tidak gelap. Kemarin kan dulu kan kita sudah jelaskan kondisi alam kubur gelap ya. Tapi kemudian oleh kata Rasul SAW diterangi karena sholatku kepada mereka ya. Itu karena sholat orang yang masih hidup. Nah sekarang apa saja amalan yang bisa menyebabkan kita terang benderang di alam kubur, nanti ada pembahasan. Kita baru azab kubur dulu, yang pahit dulu. Kan ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ya, bersakit-sakit dulu, nanti senang-senangnya kemudian. Apakah dosa yang ditanggung anak juga ditanggung oleh ibu bapaknya yang sudah meninggal? Ya, kalau ibu bapaknya mengajarkan demikian. Umpamanya ibu bapaknya pelit, papatah ka budakna, jang. Tong bager ka batur teh sing pelit gitu ya. Kalau punya uang, punya apa, jangan dibagi. Kan itu uang kita, hasil usaha kita, enak aja dibagi ya. Udah jangan bagi. Akhirnya anaknya pelit. Ya, nanti orang tua terkena kebagian azab di alam kubur sampai di akhirat. Disebutnya apa? Dosa jariyah. Jangankan ke anak, ke orang lain juga gitu. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Seorang mengajarkan cara-cara nyopet ke orang lain. Orang lain yang tanya nggak bisa nyopet jadi mahir nyopet. Setiap muridnya nyopet dia berdosa, gurunya kebagian dosanya. Gurunya mati, anaknya sekitar 100 orang anak buahnya atau murid-muridnya nyopet semua. Itu dosanya ngalir terus tuh. Padahal nggak ada hubungan, apalagi anaknya. Anaknya dididik secara tidak benar, maka dosa atas keburukan yang dilakukan oleh anak mengalir ke orang tuanya. Kalau orang tuanya yang mengajarkan. Adapun kalau orang tua tidak mengajarkannya yang bagus-bagus. Kamu harus dermawan, kamu harus perhatian, peduli ke orang, harus ramah, terus gitu. Ketika lihat anaknya bergaul pelit, dinasihati lagi, jangan begitu kamu, harus ngasih, berbagi terus. Tapi karena lingkungan, karena ini dan itu, ternyata anaknya pelit, ternyata anaknya melakukan amalan buruk yang bertolak belakang dengan ajaran ayahnya. Di luar kendali dan pengetahuan ayahnya angkat tangan, tidak menanggung dosa anaknya. Karena ayahnya tidak mengajarkan itu. Mungkin ayahnya, ibunya mengajarkan kebaikan, lalu dia sekolah ke luar kota, kuliah, gaul sama orang-orang buruk, kebawa buruk. Orang tuanya nggak tahu, padahal sudah mengajarkan kebaikan. Berubahnya itu karena gaul yang salah. Maka orang tuanya berlepas diri ya. Apakah orang yang pernah berzina tapi bertobat dan hijrah akan mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka? Dosa apapun kalau sudah tobat dia dihapus. Ada orang yang sudah bunuh 99 orang. Mau tobat, nanya ke orang yang salah, ke rahib. Kata rahib, nggak bisa diterima, kegedean. Kalap nih orang, cabut pedangnya, sabat lagi, genaplah 100. Mau tobat terus, nanya ke orang berilmu, dijawab benar bisa, tapi tinggalkan lingkungan buruk tuh, pindah ke sana. Diterima tobatnya. Dosa membunuh 100 orang. Nah,
Sekarang dosa berzina dengan dosa membunuh gedean mana? Gedean membunuh. Bukan berarti kecil ya. Kata Ustaz dosa berzina kecil. Salah paham dia, dua-duanya dosa gede. Tapi membunuh lebih gede lagi. Membunuh seorang dengan berzina sekali dosanya lebih gede. Membunuh. Bukan berarti dosa berzina kecil. Gede tapi lebih gede membunuh. Itu baru 1 orang. Ini 100 orang dibunuh. Lalu taubat. Terhapus dia dosanya ya. Akhirnya masuk ke dalam surga. Bahkan ada wanita pezina tidak taubat. Tapi dosa terhapus oleh kebaikan yang besar. Apa kebaikan besarnya? Tepira. Tidak seberapa menurut kita. Cuma ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Tapi perjuangannya berat. Anjing itu kehausan, terancam tuh nyawanya tuh. Kalau enggak dikasih minum, mati dia. Terus akhirnya di dalam sumur. Dia turun lagi, dibuka sepatunya, usah-usah digigit sepatunya untuk wadah air gitu kan. Perjuangannya berat. Pengorbanannya besar dan yang ditolongnya mau mati. Kondisinya begitu. Dan dia tulus, dia enggak pamrih. Mudah-mudahan anjing teh mayar ya. Enggak. Tulus ikhlas. Akhirnya wanita itu dosanya diampuni. Entah berapa puluh kali, ratus kali dia berzina. Tapi para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan tadi itu pertama susah payah pengorbanan yang besar dan orang yang ditolong itu mau mati. Kalau menolong anjing yang kehausan yang mau mati sudah menghapus dosanya, apalagi yang ditolongnya ini orang. Asal orang itu betul-betul kritis, darurat mau mati, kalau nggak ditolong mati. Apalagi orang itu muslim mau tidak gitu ya, asal butuh pertolongan, tolong. Apalagi kalau orang ini orang muslim. Asal tadi pengorbanannya besar gitu ya. Usahanya juga susah. Terus orang yang ditolongnya mau mati. Nah, ini tidak bisa dijadikan dalil oleh setiap para pezinah malamnya berzina, besoknya cari anjing. Mana? Go, pus ke dia. Dikasih minum. Hapus tuh dosa zinahnya. Besok gitu lagi. Enggak, ya. Jadi iya. Bisa terhapus asal tobatnya. Tobat nasuha. Artinya tobat nasuha itu berhenti. Menyesal. Bertekad tidak mengulang kembali. Ya. Bisa terampuni? Bisa. Haruskah kita dirajam? Na'udzubillah, bukan kita. Haruskah orang ini dirajam? Kalau seseorang berzina lalu ingin tobat. Terus satu-satu cara untuk menghapus dosanya dengan cara dirajam. Akhirnya dia datang, kalau di Indonesia datang ke polisi. Pak polisi, saya sudah berzina, tolong rajam. Dirajam enggak? Enggak mungkin. Datang ke hakim, tolong sidang saya sudah berzina, saya akui, tolong vonis rajam. Dirajam oleh hakim? Tidak. Datang ke ustaz saya sudah berzina, taubat, tolong rajam. Dirajam enggak oleh si ustaz? Kalau si ustaz berani merajam, dosa besar dia. Rajam kan mati, ya. Sampai mati. Pertama dosa besar, kedua ditangkap polisi ini. Ini bukan wewenang ustaz, bukan wewenang tokoh. Ini wewenang ulil amri. Nggak boleh umpama karena yang berzina harus dihukum rajam, pas kita ke gunung ada semak-semak yang bergoncang keras, dilihat ada yang berzina, langsung rajam. Nggak boleh, kita dosa. Yang berwenang menjatuhkan vonis rajam siapa? Hakim nanti di sidang. Ada saksi minimal 4 orang, ada pengakuan gitu.
Kalau semua saksi bukti menunjukkannya, baru rajam, baru dirajam, baru jadi ibadah. Tapi kalau kita pelaksananya langsung, wah ini menyan, jelas kelihatan, nggak perlu hakim, langsung rajam nggak boleh. Kita berdosa, ya. Nah, jadi di Indonesia nggak mungkin. Bernyeng ke Arab Saudi, datang ke polisi, ke askar. Saya sudah berzinah, tolong rajam. Dirajam sama askar, sama polisi? Enggak. Paling disuruh pulang, balik ke itu. Ririwuh wae. Apa yang harus dilakukan? Sudah bertobat saja. Ya, menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulang kembali, jauhi dosa-dosa besar, lakukan amal ibadah penghapus dosa, banyak infak dan sedekah. Terakhir ya. Seorang teman yang soleh atau solihah dapat memberi syafaat di akhirat kepada temannya yang berteman selama di dunia. Iya. Yang Anda mau tanyakan, apakah para ustadz yang sering dihadiri kajiannya dapat memberi syafaat? Dapat. Dapat. Bahkan muridnya. Muridnya bisa beri syafaat ke ustadznya, bisa. Seseorang saling bisa beri syafaat kepada siapapun yang dia kehendaki. Apakah bisa beri syafaat di akhirat kepada para jamaahnya? Apabila memberikan syafaatnya, bagaimana caranya? Engke sama di situ. Di akhirat ya. Nanti ada bahasan ma yanfa'u lil mayyit, ada ya. Apa yang bermanfaat bagi mayit setelah kematian? Ada pembahasan, nanti akan terbahas. Karena ustadz dengan para jamaah yang sering hadir di kajian tidak saling mengenal. Jangankan kita. Nabi SAW memberi syafaat ke umatnya. Kenal nggak Nabi kepada kita? Tidak. Jauh baik tempatnya atau waktunya. Nabi mah di sana, di Madinah, kita di Bandung. Nabi mah 1400 tahun yang lalu, kita sekarang. Dapat syafaat bisa ya, tanpa harus saling mengenal. Terakhir. Anak saya usia 7 tahun, masih suka ngompol dan kasur basah. Apakah sudah cukup dengan jemur kasur dan ganti spray atau harus dicuci? Cuci ya. Disikat dulu, dibanjur, cuci, kemudian dijemur. Nah sekarang kasusnya banyak yang tidak dicuci. Tapi langsung dijemur sampai kering. Setelah kering masih kambuh bau hangsirna. Walaupun kering masih adanya aroma air seni menunjukkan najisnya masih ada. Ada 3 bukti najis itu masih ada di tempat yang ditempelinya. Pertama, aromanya. Kedua, warnanya. Ketiga, saya tidak dewasa nerangkeun. Ada yang bisa menduga? Rasa rasa. Nah, salah satu di antara 3 hal itu masih ada, berarti masih ada. Ya, kalau tidak diambean nggak bau pesing lagi. Ya, dilihat warnanya sudah tidak ada. Terus te asin, te pelem. Nah, maka sudah hilang. Ya, sudah hilang. Kalau umpama masih ada bau hangsur gemaha carana, ya bisa dihalangi oleh benda. Seperti umpamanya spray atau yang terbuat dari plastik, naon namanya teteh? Perlak atau apa ya? Sehingga tidak kena ke badan kita atau ke baju kita, ya boleh ya. Boleh, kan nggak mungkin si kasur begitu kena ompol, buang, beli lagi, ompol lagi, buang.
sebulan 30 kali ganti kasur. Jebol gajinya, uangnya ya. Untuk kasur aja. Sudah sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.